Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, kita ketemu lagi nih. Di materi kali ini kita akan membahas rangkuman dari bab 1 mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam mengenai sosok Wali Songo, yaitu Maulana Malik Ibrahim. Oke, kita mulai dari biografinya dulu ya adik-adik. Nah, Sunan Maulana Malik Ibrahim sendiri disebut juga dengan Sunan Gresik. Asalnya beliau ini dari Kasan, Persia. Ia dikenal dengan sebutan kakek bantal. Adapun silsilah keturunannya tersambung dengan Nabi Muhammad melalui Fatimah Az-Zahra dan Ali bin Abi Thalib dari jalur Husain bin Ali radhiyallahu anhu. Nah, Sunan Maulana Malik Ibrahim sendiri atau Sunan Gresik ini memulai dakwahnya di Indonesia mula-mula dengan berdagang, membuka toko, menyediakan kebutuhan pokok masyarakat, dan menjualnya dengan harga murah. Nah, beliau berdagang itu kurang lebih tempatnya di dekat pelabuhan yang berlokasi di Desa Rumo. Dalam kesehariannya, Maulana Malik Ibrahim tidak menentang secara tajam agama dan kepercayaan yang dianut penduduk asli. Nah, jadi ketika berdakwah gitu ya, sambil melalui metode berdagang gitu ya, Sunan Gresik ini berdakwah dengan cara yang toleran, kemudian ramah tamah, dengan sopan tanpa memaksakan kehendak kepada penduduk sekitar, sehingga penduduk sekitar di daerah sana sangat nyaman gitu dan merasa tertarik dengan kesopanan, kemudian ramah tamahnya, sehingga banyak gitu penduduk di sana yang mulai memeluk agama Islam. Oke. Sunan Maulana Malik Ibrahim sendiri meninggal di hari Senin 12 Rabiul Awal tahun 822 Hijriah atau di Masehinya 8 April 1419 Masehi. Tanggal wafatnya tertera pada prasasti makamnya di Desa Gapura, Kota Gresik, Jawa Timur. Nah, peran Maulana Malik Ibrahim dalam mengembangkan Islam di Indonesia. Yang pertama, mengembangkan Islam melalui jalur perdagangan. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, Sunan Gresik sendiri berdakwah melalui jalur perdagangan. Beliau menyediakan kebutuhan-kebutuhan pokok masyarakat dengan harga yang murah. Ketika berdagang pun beliau menunjukkan sikap yang sopan, ramah tamah, kemudian toleran, sehingga pada masyarakat pada saat itu sangat tertarik dengan beliau dan juga tertarik pada agama Islam. Dan itu adalah salah satu strategi beliau ya teman-teman. Kemudian yang kedua, mendakwahkan Islam kepada keluarga kerajaan Majapahit. Nah, setelah sukses berdakwah di kalangan masyarakat, kemudian Sunan Gresik pun mulai berdakwah di kalangan keluarga kerajaan Majapahit. Walaupun begitu, pada saat masa Raja Brawijaya belum bersedia untuk masuk Islam. Namun karena hubungannya baik gitu ya dengan Sunan Gresik, nah Sunan Gresik pun diberi sebidang tanah, kemudian diangkat menjadi orang penting lah ya di kerajaan itu. Dan beliau pun tadi kan diberi tanah gitu ya teman-teman. Kemudian beliau pun dipersilahkan untuk mendakwahkan agama Islam di tanah tersebut.
Kemudian yang ketiga, mendirikan masjid dan pesantren. Sikap positif dalam pribadi Maulana Malik Ibrahim. Yang pertama, melakukan dakwah secara bertahap atau tadriji. Nah, Sunan Gresik sendiri tidak langsung memaksakan gitu, tidak langsung memaksakan dakwahnya. Islam itu benar-benar harus dianut oleh semua masyarakat pada saat itu. Tapi Sunan Gresik sendiri berdakwah secara pelan-pelan, menyesuaikan dengan adat istiadat, kemudian situasi dan kondisi pada saat itu, masyarakat pada saat itu. Kemudian berdakwahnya pun dengan lemah lembut, dengan sopan, santun, dan ramah tamah. Jadi secara bertahap. Yang kedua, gigih dan tangguh dalam berdakwah. Nah, Sunan Gresik sendiri kan asalnya itu dari Iran ya, teman-teman. Atau dari Hasan kalau nggak salah ya. Nah, dengan kegigihannya beliau ini mau merantau jauh dari tanah kelahirannya. Berarti kan itu menunjukkan bahwa beliau ini adalah seseorang yang gigih dan tangguh dalam berdakwah. Kemudian yang ketiga, santun dan dermawan dalam berdakwah. Nah, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, ketika berdakwah, Sunan Gresik ini memakai bahasa yang santun, sopan, kemudian ketika berdagang sendiri, keuntungannya disedekahkan kepada fakir miskin. Dan yang keempat, toleran dan selalu menjalin hubungan baik antar sesama manusia. Oke, cukup sekian pembahasan kita di materi kali ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. See you and thank you. Don't forget like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.